Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 yang beranggotakan Mahendra Iza Palevi NPM 85, Vicky Octavian NPM 97, Inaya NPM 104, Arifati Nur Afifa NPM 112, Silwayu Utama NPM 116 akan mempresentasikan mengenai reformasi desentralisasi fiskal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Silwayu Utama NPM 116 akan mempresentasikan mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dana perimbangan bertujuan mengurangi senjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dalam memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Perimbangan dalam suatu keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya merupakan suatu sistem karena hubungan keuangan mengatur hak dan kewajiban daerah yang terkait dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah subsistem dari hubungan keuangan daerah. Dengan demikian, di masa mendatang perlu dipertimbangkan antara perimbangan keuangan dengan hubungan keuangan yang dipisahkan karena keduanya merupakan satu kesatuan. Selanjutnya ada konteks perundang-undangan. Berdasarkan perspektif konteks, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu pada pasal 6 ayat 18A terkait dengan pemerintah daerah. Pada pasal 18A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras. Sebelum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, bentuk perimbangan keuangan pusat dan pemerintah daerah menggunakan dana impres dan subsidi daerah otonom. Prinsip desentralisasi fiskal mengacu pada pasal 2 UU Nomor 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Prinsip desentralisasi fiskal adalah A. Desentralisasi fiskal harus tetap memperhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. B. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah. C. Perimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Kemudian di sini ada dana perimbangan. Dana perimbangan sendiri ini adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU Nomor 25 Tahun 99 Pasal 6 dan juga UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 10, dana perimbangan ini terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan juga dana alokasi khusus. Yang pertama di sini ada dana bagi hasil. Untuk mengatasi kurangnya sumber pajak, UU Nomor 25 Tahun 99 Pasal 6 dan juga UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 12 menyediakan dana bagi hasil yang dibagi berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Pendapatan pemerintah pusat dari eksploitasi sumber daya alam seperti minyak dan gas, pertambangan, dan juga kehutanan dibagi dalam proporsi yang bervariasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota, dan juga kabupaten. Kemudian di sini terdapat perbedaan persentase dana bagi hasil untuk pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota menurut UU nomor 25 tahun 99 dan UU nomor 33 tahun 2004. Sedangkan untuk NAD dan Papua terdapat pengecualian persentase dana bagi hasil berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus. Baik, selanjutnya di sini saya Inayah NPM 104 akan menjelaskan mengenai dana alokasi umum. Hal penting lain dari pengaturan keuangan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 adalah provisi berupa transfer antar pemerintah dari pusat ke kabupaten dan kota yang disebut dengan dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus atau DAK, di mana diperkenalkannya DAU dan DAK berarti menghapus subsidi daerah otonom dan dana inpres yang diperkenalkan pada era Soeharto. DAU sendiri merupakan blok grant yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. Selanjutnya, ditetapkannya dalam rapat panitia anggaran DPR RI dengan pemerintah tanggal 10 Juli tahun 2002 bahwa penyempurnaan formula dan perhitungan DAU dilakukan dengan cara yang pertama meningkatkan akurasi data dasar yang digunakan, kemudian yang kedua mengurangi porsi DAU yang diperhitungkan dalam AM dan memperbesar porsi DAU yang dialokasikan untuk mengurangi kesenjangan keuangan antar daerah. Kemudian yang ketiga diupayakan untuk tetap mempertahankan bahwa tidak ada daerah yang menerima DAU tahun anggaran 2003. Sebagai contoh, kurang dari atau minimal sama dengan DAU plus dana penyeimbang tahun anggaran 2002. Oleh karena itu diberikan tambahan dana melalui dana penyeimbang tahun anggaran 2003. Selanjutnya pada gambar 3.12 menjelaskan tentang skema DAU menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 28, di mana di sini DAU sebagai salah satu komponen dana perimbangan dialokasikan berdasarkan atas formula yang memperhitungkan alokasi dasar atau AD dan celah fiskal atau CF yang disebut sebagai fiscal gap. Fiscal gap sendiri dari suatu daerah adalah selisih antara kebutuhan fiskal atau KBF dengan kapasitas fiskal KPF daerah tersebut. AD atau alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah dan belanja pegawai negeri sipil daerah atau PNSD yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, serta tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS termasuk di dalam tunjangan beras dan tunjangan PPh. KBF mencerminkan kebutuhan dana yang diperlukan oleh daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. KBF diukur dengan menggunakan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi atau IKK, produk domestik regional bruto atau PDRB per kapita, dan indeks pembangunan manusia atau IPM. Sementara KPF mencerminkan kemampuan fiskal daerah dalam mendanai pelaksanaan layanan dasar umum, dan sementara KPF dalam perhitungan DAU adalah PAD dan DBH. Selanjutnya, beberapa formula penting dalam perhitungan DAU adalah sebagai berikut. Dengan keterangan TPR atau total pengeluaran rata-rata dalam APBD, IP atau indeks variabel penduduk, IW atau indeks variabel luas wilayah, IKR atau indeks variabel kemiskinan relatif, dan IH atau indeks variabel harga, dan alpha sebagai bobot variabelnya. Selanjutnya, di tabel 3.9 dijelaskan bahwa komposisi alokasi dasar dan celah fiskal untuk provinsi dan kabupaten kota tahun 2014. Di sini dijelaskan bahwa DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU atas dasar celah fiskal seluruh provinsi, di mana angka bobot provinsinya diperoleh dari perbandingan antara celah fiskal provinsi yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh provinsi.
Begitu pula dengan DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu kabupaten atau kota yang besarnya dihitung berdasarkan perkalian bobot kabupaten atau kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU atau dasar celah fiskal seluruh kabupaten atau kota. Bobot kabupaten atau kota diperoleh dari perbandingan antara celah fiskal provinsi yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh kabupaten atau kota. Dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus atau DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu, alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus dalam DAK meliputi yang pertama, kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain. Yang kedua, kebutuhan prasarana dan sarana fisik daerah yang menampung transmigrasi. Yang ketiga, kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir atau kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai. Dan yang keempat yaitu kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan. Persyaratan untuk memperoleh DAK adalah sebagai berikut. Yang pertama, daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari PAD bagi hasil pajak dan SDA, DAU, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Yang kedua, daerah menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari kegiatan yang diajukan, kecuali untuk DAK dari dana reboisasi. Lalu yang ketiga, kegiatan tersebut memenuhi kriteria teknis, sektor atau kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri Teknis atau instansi terkait. Kegiatan DAK berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 104 Tahun 2000 meliputi yang pertama, DAK digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan serta perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Yang kedua, yaitu dalam keadaan tertentu DAK dapat membantu membiayai pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 tahun. Pinjaman daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, terutama pasal 11 sampai 14, pemerintah daerah diperbolehkan untuk mengajukan pinjaman dengan syarat. Yang pertama, semua pinjaman pemerintah daerah harus mendapatkan pengesahan dari DPRD dan pemerintah pusat. Yang kedua, pinjaman jangka pendek hanya untuk kebutuhan aliran keuangan dan harus segera dibayar penuh pada tahun anggaran yang sama. Sedangkan pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai infrastruktur daerah dan selayaknya merupakan proyek yang menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut dalam rangka kepentingan sosial. Lalu yang ketiga, tidak boleh melakukan pinjaman daerah yang melampaui batas jumlah pinjaman yang ditetapkan. Isu lain berkenaan dengan pinjaman pemerintah daerah adalah yang pertama, sebagian besar pemberi pinjaman eksternal segan untuk mengadakan persetujuan pinjaman dengan pemerintah lokal. Mereka lebih menyukai on-lending merchant two-step loan. Yang kedua, kerangka kerja tentang pengaturan dan sistem yang ada tidak terlalu mendukung pengembangan mekanisme pinjaman daerah. Yang ketiga, pemerintah daerah belum berpengalaman dalam melakukan hedging untuk mengendalikan risiko perubahan kurs luar negeri. Yang keempat, pinjaman yang lalu lebih terakumulasi dan terkonsentrasi pada sektor air minum atau PDAM.